3 tahun berlalu begitu saja tanpa terasa. Pernikahan kontrakku dengan Ayan. Akhirnya sampai juga pada akhirnya. Hari ini Ayan mengajakku bertemu di sini secara tiba-tiba. Aku tidak tahu apa dia berencana melanjutkan pernikahan ini atau mengakhiri perjanjian kami. Ayan, setelah kamu bercerai nanti, kita harus segera mendaftarkan pernikahan kita. Wei, di antara kita tidak pernah ada hubungan apapun. Aku juga tidak mungkin menyukaimu. Lalu, aku mencintai An-An dan tidak pernah terpikir untuk menceraikannya. Aku yang terlalu naif. Aku pikir, dengan memberikan segalanya akan membuatmu mencintaiku. Kebakaran, cepat lari, cepat lari. Yan, selamatkan aku. Yan. An-An, Biarkan aku keluar. Aku tidak ingin tiada, aku tidak mau pergi selamanya. Aku masih ingin hidup, aku tidak ingin tiada di sini. Pintu ini tidak bisa dibuka. Gu Yanqing. Hanya demi bisa bersamanya, kamu bahkan ingin melenyapkanku? An-An, 3 tahun pernikahan. Bagi kamu, apa tidak ada artinya sama sekali? An-An, An-An, Ayan, jangan ke sana. An-An, Ini adalah keluargaku. Aku masih hidup. Tunggu. Gaya dekorasi ini, bukankah sudah diganti sejak 3 tahun lalu? Bagaimana bisa? Mungkinkah aku terlahir kembali? Aku benar-benar terlahir kembali. Gu Yanqing, di kesempatan hidup kali ini, aku hanya berharap bisa pergi sejauh mungkin darimu dan tidak akan pernah bertemu lagi. An-An. Aku di mana? Bukankah aku baru saja menerjang kobaran api demi menyelamatkan An-An? Tahun 2022, aku ternyata terlahir kembali ke masa 3 tahun yang lalu. An-An belum tiada. Di kehidupan sebelumnya, hanya di detik-detik sebelum kehilangan An-An, aku baru menyadari betapa pentingnya dia dalam hidupku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Aku pasti akan melindunginya sepenuhnya. Gu Yanqing, ayo kita bercerai. Apa? Bercerai? Cerai. Berita finansial hari ini. Presiden Direktur Grup Gu Yanqing akibat kecelakaan mobil kini terbaring lumpuh. Rantai modal Grup Gu terputus. Harga saham anjlok dalam 1 jam. Keluarga Gu akan segera menghadapi krisis kebangkrutan. Keadaannya kritis, bangkrut. Bagaimana dia bisa menandatangani surat cerai jika dia tiada? Aku harus menemuinya. Dari mana asal kecelakaan ini? Sudahlah, apapun yang terjadi, ini bukan urusanku lagi. Gu Yanqing, tanpa aku dalam hidupmu, kamu pasti akan sangat bahagia. Tunianan, apakah itu kamu? Dokter bilang kamu baik-baik saja. Surat perceraiannya. Sudah aku tulis. Kamu ingat saja untuk menandatanganinya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Semoga kamu dan gadis itu berbahagia selamanya. Sunian-an, tunggu dulu. Aku sudah bangkrut. Pengacara bilang, kita tidak bisa bercerai sekarang. Bukankah ini Presiden Gu? Kok bisa jadi lumpuh begini? Biasanya, kamu sangat angkuh, kan? Sudah puas melihatnya? Kalau sudah puas, pergi. Gu Yanqing, tidak disangka harimu seperti ini. Aku ingin sekali melihatmu berlutut memohon ampun. Tunianan,
Apakah kamu akan diam saja membiarkan mereka menghinaku? Kita sudah hampir bercerai. Urusan pribadimu, aku tidak pantas ikut campur. Kenapa tiba-tiba dia begitu tega padaku? Presiden Gu, ingatlah untuk tanda tangan. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Sunyanan. Bukan itu kawan? Kamu begitu terburu-buru menghubungi dan menyuruh kami datang ke sini? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Lain kali aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Kakak ipar ingin bercerai darimu? Bahkan meninggalkan rumah tanpa harta sepeser pun? Kirim orang selama 24 jam untuk melindungi nyonya secara diam-diam. Di kehidupan sebelumnya, aku tersadar terlalu lambat. Dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dengan baik, Anan. Ingin bercerai untuk menghindariku, itu sama sekali tidak mungkin. Gu Yanqing, sudah 3 tahun, aku dengan sepenuh hati menjaga rumah ini, tapi pada akhirnya, hanya barang-barang inilah yang menjadi milikku. Lebih baik cari tempat tinggal dulu. Ini adalah rumah sewa bersama terakhir di sekitar sini. Kamu bisa langsung pindah ke dalam. Ini? Benar saja, setelah meninggalkan keluarga Gu, keberuntungan mulai berdatangan. Mulai hari ini, inilah kehidupan baru bagi Sun Yan'an. Istriku, lama tidak berjumpa. Orang yang menyewa rumah denganku adalah kamu? Istriku, sekarang aku telah menjadi cacat, diusir dari keluarga Gu, dan hanya bisa tinggal di rumah sewa yang paling murah seperti ini. Kalau begitu kamu saja yang tinggal, aku pergi. Apakah kamu bahkan sedetik pun tidak mau tinggal bersamaku? Lalu apakah kamu masih punya uang untuk mencari rumah lain? Kamu sengaja melakukannya. Istriku, ini adalah jodoh antara kita sebagai suami istri. Kamu... Baiklah, begitu aku menemukan pekerjaan, aku akan segera pergi dan pindah. Halo, saya adalah perawat baru yang datang hari ini, Sun Yan'an. Pikirkan saja, aku ini seorang dokter medis. Demi mengurus hidup Gu Yanqing, aku melepaskan pekerjaanku, meninggalkan masa depanku, dan sekarang hanya bisa memulai sebagai pendamping medis. Di dalam adalah pasien yang perlu Anda dampingi. Silakan laksanakan tugas Anda. Memangnya kenapa kalau hanya jadi pendamping medis? Aku, Sun Yan'an, meskipun hanya menjadi pendamping medis, aku akan menjadi pendamping medis terbaik. Halo, saya pendamping medis Anda, semoga kedepannya. Kamu lagi? Kamu sudah bangkrut, kamu masih punya uang untuk menyewa pendamping medis dan perawat? Istriku tidak mau merawatku, jadi aku hanya bisa begini. Baiklah, pendamping medis kan? Tidak masalah. Tapi biayaku sangat mahal, $10.000 sehari, harus dibayar harian. Bagaimana jika kamu kabur? Bayar mingguan saja. Setelah 1 minggu, aku akan mentransfer semuanya kepadamu. Baik, aku pastikan dalam 1 minggu membuatmu melihatku dengan rasa trauma seumur hidup. Baik, setuju. Haruskah aku membuat bagian atas tubuhnya lumpuh juga? Tunianan, latihan pemulihan itu sangat penting, kamu harus serius. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu sangat tidak berhati-hati?
Tuanku, lihat betapa indahnya cuaca hari ini. Bagaimana kalau kita pergi keluar mencari udara segar? Aku takut kamu kedinginan. Ini adalah shawl yang kurajut sendiri untukmu. Dia sepertinya sangat membenciku. Apakah karena dia menyalahkanku karena terlambat jatuh cinta di kehidupan sebelumnya? Atau karena aku tidak sempat menyelamatkannya? Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Tuanku, kualitas udara hari ini sangat baik. Menghirup lebih banyak udara segar, bagus untuk kesehatanmu. Jadi seriuslah sedikit. Sudahlah, aku berutang padanya. Kenapa terburu-buru? Cepat atau lambat, aku akan memaksamu untuk menyerah sendiri. Tuanku, sudah waktunya kamu mencukur jenggotmu. Jangan bergerak dulu. Aduh, maaf ya. Aku belum terlalu mahir. Sayang, apakah kamu puas? Puas? Tapi ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 1/10 dari rasa sakitku saat terbakar api. Tidak puas. Sudah kubilang jangan bergerak. Bukankah rona wajahmu sekarang sudah jauh lebih baik? Apakah Gu Yanqing sudah gila? Sial. Kenapa jantungku masih berdetak kencang karenanya? Sun Yan'an, kamu sudah gila ya? Kendalikan dirimu sendiri. Dalam hidup ini, aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Besok bayarannya turun, aku akan punya uang untuk membeli tiket pesawat. Perawat, mana makanannya? Aku sudah lapar. Datang. Silakan. Ayan punya alergi terhadap nanas dan kacang tanah. Dia benar-benar tidak boleh memakan kedua hidangan ini. Lalu, seterusnya biarkan aku yang menyiapkan makanannya. Akulah yang paling tahu seleranya. Baik. Berhenti makan. Gu Yanqing, cukup. Ini tidak menarik. Aku tidak ingin memainkannya lagi. Tapi aku masih ingin memainkannya. An, kita jangan bercerai. Bagaimana? Kita sudah berakhir. An, dulu kamu begitu mencintaiku. Bagaimana bisa kamu mengakhirinya semudah ini? An, apa kamu membenciku karena aku terlalu lambat memberikan balasan? Apa kamu membenciku karena aku tidak mencintaimu lebih awal? Kamu boleh membalas dendam padaku. Kamu juga boleh menyakitiku. Tidak apa-apa, aku tidak akan melawan. Lihatlah, aku sudah memakan semuanya. Semuanya sudah kuhabiskan tanpa sisa. Cintai aku sekali lagi. Bagaimana? Jangan bermimpi lagi. Kita tidak akan pernah mungkin bersama.
Tabunganku sudah hampir cukup. Kali ini, aku harus benar-benar pergi. Tiket kereta, pesawat, dan kapal semuanya tidak bisa dibeli. Bukankah ini ulah Gu Yanqing lagi? An, bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Kenapa di stasiun dan bandara semuanya tidak bisa beli tiket? Sebenarnya ada masalah apa dengan identitasku? Kamu terluka? Mari aku bantu mengobati lukamu. Baik. Anan, apakah tempat kita ini pusat bantuan pengungsi? Gu Yanqing. Dia adalah penyelamat nyawaku, jaga sikapmu sedikit. Tidak apa-apa, datang tiba-tiba begini. Sayalah yang kurang sopan. Kak sungguh hebat. Lihatlah, ikatan pita pada luka ini. Dibalut dengan sangat cantik. Sudah sewajarnya. Terima kasih Tuan karena sudah menyelamatkanku hari ini. Aku bahkan belum tahu siapa nama Tuan. Nama saya Mingze. Baiklah kak. Sepertinya teman serumahmu ini terlihat sedikit kurang senang. Saya sebaiknya pulang dulu. Aku ini suaminya. Baiklah kalau begitu. Biar ku antar kamu keluar. Iya, Siapa sebenarnya dia itu? Dari mana dia muncul? Bantu aku selidiki seseorang. Gu Yanqing. Mungkinkah kamu mau mencoba menghabisiku sekali lagi? Tidak bisa. Aku harus segera pergi secepat mungkin. Tunianan, mulai sekarang jangan sembarang membawa orang asing, tidak jelas masuk ke dalam rumah. Dia sudah menolongku. Dia orang baik. Orang baik? Apa kamu buta? Hebat sekali ya. Kamu mau saja dibodohi oleh orang lain. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Tunianan, apa maksudmu? Kita sudah bercerai. Kita belum bercerai. Kemari dan jalankan kewajibanmu sebagai istri. Prosesnya sedang berjalan. Aku tidak perlu lagi menjalankan kewajiban itu. Kalau begitu, jalankan kewajibanmu sebagai perawat. Kemari dan pijat kakiku. Sudah beberapa hari ini gagal memesan tiket. Tidak boleh begini. Aku harus mencari cara lain. Yanqing, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Aku sudah memasak makanan kesukaanmu. Cepatlah kemari untuk mencicipinya. Aku ada rapat penting hari ini. Makanlah sendiri. Nona Su. Nona Su, apa kamu ada waktu hari ini? Aku ingin mengajakmu minum kopi bersama. An, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Kamu tidak akan pergi kemanapun, kan? Ternyata hari ini hari ulang tahun pernikahan kakak dan Nona Su, pernikahan yang hebat. Tapi sepertinya Nona Su sama sekali tidak tertarik pada sampah yang berserakan di lantai ini. Nona Su, aku tahu tempat yang rasa kopinya sangat enak. Kamu pasti akan menyukainya. Anan, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Bisakah kamu tetap di sini bersamaku? Tuan Ming, aku ada waktu. Aku akan pergi minum kopi bersamamu. Tunianan,
Apa kamu benar-benar akan pergi bersamanya? Kita akan segera berhenti menjadi suami istri. Kamu benar-benar tidak perlu berpura-pura terlihat sangat penuh cinta seperti ini. Sungguh roda kehidupan berputar. Presiden Gu, tuan itu telah membawa istrinya keluar kota. Bagaimana menurutmu, Nona Su? Setelah keluar jalan-jalan begini, apa suasana hatimu jadi lebih baik? Terima kasih Tuan Ming, pemandangan di sini sangat indah. Sekarang musim dingin, tidak ada yang bisa dilihat. Saat musim semi nanti tiba, seluruh area sana akan menjadi hutan bunga sakura. Jika waktunya tiba, aku akan mengajak Nona Su melihatnya lagi. Istriku, kamu sudah keluar terlalu lama. Ayo pulang bersamaku. Tunianan, pergi kemana kamu dengannya? Apa kamu sudah gila? Aku cuma pergi keluar untuk mencari udara segar. Mencari udara segar sampai harus keluar kota? Gu Yanqing, aku ini cuma perawatmu. Aku tidak menjual diriku padamu. Pria itu sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku bukan orang bodoh. Aku bisa membedakan mana orang baik dan orang jahat. Tunianan, aku belum menandatangani surat cerainya. Kita masih suami istri. Gu Yanqing, kamu yang lebih dulu selingkuh dalam pernikahan. Pernikahan kita tinggal nama saja. Kalau kamu merasa kesepian, cari saja Bai Weiwei. Kamu tidak berhak mengaturku. Sifat posesif Gu Yanqing benar-benar sangat menakutkan. Tidak, terus hidup bersamanya di tempat yang sama bisa membuatku sesak napas. Tuan Gu, tolong bantu aku pesankan tiket pesawat ke kota Hai. Punggung itu bukan dia. Pasti aku saja yang berpikir terlalu jauh. Ningze, Kamu sudah datang? Ini, tiket pesawatmu. akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini. Gu Yanqing, mulai sekarang urusan kita benar-benar selesai. Semoga kita tak akan pernah bertemu lagi. Maksudmu, dia pergi ke bandara dengan pria ini? Benar, Presiden Gu, bagaimana menurut Anda? Ayo, ke bandara sekarang. Baik, Pak. Anan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sisiku. Diberitahukan kepada para penumpang pesawat K-139, harap segera menuju gerbang keberangkatan untuk naik ke pesawat. Kali ini, aku harus berhasil pergi dari sini. Cepat, lebih cepat lagi. An, aku pastikan tidak akan membiarkanmu pergi. Gu Yanqing, semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sayang, sudah lama kita tidak bertemu. Istriku, aku lupa memberitahumu satu hal. Di dalam pesawat ini, semuanya adalah orang-orangku. Apa yang harus aku lakukan?
Anan, Gu Yanqing, apa sebenarnya maumu? Kenapa kamu seperti roh jahat yang terus membuntut dan terus mengikutiku seperti itu? Apa sebenarnya yang harus aku lakukan agar kamu bisa melepaskanku? An, itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku tidak mungkin bisa bertahan hidup. Cinta? Kamu menyebut ini cinta? Kamu memasang kamera pengintai di sekitarku? Kamu mengawasi setiap detik dan setiap gerak-gerikku. Kamu benar-benar orang gila. Apa sebenarnya kesalahanku? Hingga aku harus disiksa seperti ini olehmu? Itu karena aku sangat takut kehilanganmu. Tahukah kamu betapa bahayanya situasimu saat ini? Apa kamu tahu berapa banyak pasang mata yang mengincarmu di luar sana? Hanya aku yang bisa melindungimu. Hanya aku. Gu Yanqing? Kamu sudah merampas kebebasan pribadiku? Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. An, kamu hanya boleh berada di sisiku. Hanya aku yang bisa melindungimu. Dan takkan kubiarkan siapapun merebutmu dariku. Di mana ini? Gu Yanqing, dasar orang gila, biarkan aku keluar. An, bisakah kamu membuatku sedikit lebih tenang? Gu Yanqing, bukankah katamu kamu sudah bangkrut? Lalu ada apa dengan villa ini? Kamu selama ini terus membohongiku. Anan, jangan emosi. Villa ini adalah tempat yang kusewa. Aku melakukan ini juga demi keselamatanmu. Demi keselamatanku? Anan, lihatlah sudut-sudut meja ini. Semuanya sudah kulapisi. Dan karpet ini juga sudah kutebalkan. Bahkan jika kamu terjatuh, kamu tidak akan terluka. Di kehidupan ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Gu Yanqing, aku tidak mau lagi bermain rumah-rumahan denganmu. Aku orang dewasa. Aku tidak akan terluka tanpa alasan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. An, aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Tapi di sini, kamu adalah yang paling aman. Aku akan pergi. Kamu istirahatlah yang baik di sini. Jika ada yang ingin kamu makan, bilang saja pada mereka untuk membuatnya. Kamu ini melakukan penyekapan. Aku bisa lapor polisi untuk menangkapmu. Lepaskan aku. Maafkan saya, Nyonya. Di mana Gu Yanqing? Nyonya, silakan dinikmati makanannya. Apa itu? Nyonya, Presiden gue bilang, peralatan makan anak kecil lebih aman. Beritahu Gu Yanqing, aku bukan bayi yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Villa ini memang dia yang sewa, tapi vas bunga ini asli, kan? Jika kalian tidak melepaskanku, aku akan menghancurkannya. Nyonya, vas keramik itu harganya puluhan juta dolar. Mohon jangan menyulitkan kami. Makanlah dulu. Jangan panggil aku Nyonya. Kenapa berisik sekali? Bukankah aku menyuruh kalian menjaga Nyonya saat makan? Apa yang kau tunggu? Cepat panggil Nyonya ke sini untuk makan. Aku sudah menyuruh kalian merapikan ruangan. Tapi kenapa masih ada keramik yang sangat berbahaya ini? Mohon maaf, Presiden Gu. Cepat bereskan sekarang.
Jangan sampai pecahan ini melukai Nyonya. Dan satu lagi, bawa keluar semua benda yang berisiko melukai Nyonya, singkirkan semuanya. Jika ini terjadi lagi, kalian semua dipecat. Baik, bos. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Yanqing, kalau kau terus mengurungku, benda-benda di ruangan ini, setiap sudutnya, akan aku hancurkan semuanya. Memangnya kau sanggup menggantinya? Semua ini tidak sebanding dengan nyawa Nyonya. Makanlah sekarang. Tidak mau? Melihatmu saja sudah membuat seleraku hilang. An, keramik-keramik ini berbahaya. Kalau kau sedang ingin bermain, aku akan menyiapkannya dengan mainan yang lebih aman. Awasi Nyonya sampai makanannya habis. Baik, bos. Nyonya, silakan dinikmati makanannya. Aku sudah kenyang. Pergi sana sekarang. Apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Supaya Gu Yanqing mau membiarkanku pergi? Tolong. Ah, jangan. Aku tidak mau. Jangan. Aku tidak ingin tiada. Aku tidak ingin tiada. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi dari sini. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. An. An, kamu kenapa? Jangan takut, aku ada di sini. Ayan, aku sangat takut. Aku pikir aku terjebak lagi. Tidak apa-apa. Jangan takut, aku di sini. Ayan, aku takut. Kamu jangan mengurungku. An, aku mengerti. Kamu tidur dulu saja, hal yang lainnya kita bicarakan besok. Ayan, aku menemukan filter yang lucu. Ayo kita ambil foto bersama. An, aku benar-benar brengsek. Dulu kamu begitu mencintaiku, tapi aku justru mengabaikannya. Nyonya, Apa Gu Yanqing mau melepaskanku?
Nyonya, Tuan sedang tidak ada. Tidak masalah, aku bisa pergi sendiri, tidak perlu dia antar. Tuan bilang, kalau dia tidak ada, kami harus mengawasi Nyonya dengan ketat. Oh, mereka datang untuk memasang kaca kedap suara di kamar Nyonya. Jadi kalau ada petir lagi, Nyonya tidak perlu khawatir lagi. Gu Yanqing? Pergi. Kecuali jika Gu Yanqing melepaskanku, maka tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Begitulah kata Nyonya. Perketat seluruh keamanan. Jangan biarkan satu lalat pun keluar dari sini. Lalu, ganti semua kaca ruangan dengan yang kedap suara. Jika Nyonya sampai ketakutan lagi, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Siap, bos. Baik. Gu Yanqing? Sampai kapan sebenarnya kamu akan mengurungku? Kamu yang memaksaku begini? Aku ingin makan steak. Aku ingin makan steak. Kalian sengaja ingin membuatku lapar ya? Peralatan makan ini seperti mainan saja. Bagaimana aku bisa memotong steak? Ganti dengan pisau dan garpu perak. Tapi, Tapi apa? Jika aku kelaparan, memangnya kamu bisa bertanggung jawab? baik. Nyonya, Nyonya. Nyonya, Anda kenapa? Perutku sakit sekali. Cepat pergi, cepat panggil Gu Yanqing. Cepat panggil dokter. Kirim sisa makanannya untuk diperiksa. Baik, Tuan. Anan, lantainya dingin. Sebaiknya kamu. Tarik mundur semua keamanan di sini, atau aku akan menghabisinya. Cepat minggir. Jangan bergerak. Semua jangan bergerak. An-an. Kecuali aku sudah tiada. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Gu Yanqing, apakah kamu gila? Aku hanya ingin pergi dari sini. Apa kamu harus memaksaku seperti ini? An-an, turunkan itu dulu. Baik, biar aku saja yang tiada. Gu Yanqing, aku beritahu kamu, aku Sunian An, bahkan jika harus tiada, aku tidak akan pernah sudi hidup seumur hidup di bawah pengawasanmu. Gu Yanqing, menjauhlah. Aku tidak bisa menghabisimu. Saat aku ingin tiada, kamu malah menahanku. Kenapa kamu tidak juga melepaskanku? Tuan, dokternya sudah datang. Nyonya, tolong tenangkan diri Anda. Gu Yanqing, apa sebenarnya yang harus aku lakukan agar kamu mau membiarkanku pergi? Di mana para pengawal itu? Penyakit lama Tuan kambuh lagi. Saat ini dia sudah dilarikan ke rumah sakit. Karyawan yang ada di villa, sebagian besar langsung dipindahkan. Saya harap Nyonya bisa mengerti kondisi Tuan. Tolong jangan berulah lagi dan membuat kekacauan baru. Ternyata begitu. Gu Yanqing, maafkan aku.
Meskipun aku penyebab penyakit lamamu kambuh, tapi aku tetap harus pergi. Di kehidupan sebelumnya, kamu membuatku tiada dengan begitu tragis, anggap saja ini sebagai caramu menebus dosa. Tuan, sesuai dengan perintah Anda, Nyonya sudah pergi. Kawal dia diam-diam, jangan sampai ketahuan. Pastikan keselamatan Nyonya terjaga. Begitu Nyonya dalam bahaya, kalian harus segera bertindak. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Siap. Anan, awalnya aku mengira, dengan menahanmu di sisiku, aku bisa melindungimu dari segala badai, dan menjagamu tetap aman. Tapi tidak kusangka, walaupun nyawa taruhannya, kamu tetap ingin pergi. Sudahlah, asalkan kamu bisa hidup bahagia dan tentram, meskipun harus melepaskanmu, aku ikhlas. Setelah meninggalkan Gu Yanqing, aku di Haishi. Mendapatkan pekerjaan di sebuah toko bunga. Akhirnya aku temukan juga. Gu Yanqing, kamu bisa bersembunyi seumur hidup. Tapi apa kamu juga bisa menyembunyikan kekasihmu itu seumur hidup? Kalian berdua? Jangan harap bisa lolos dari genggamanku. Hati-hati. Itu kamu? Ternyata benar kamu. Nona Su, sudah lama tidak bertemu. Saya datang ke Haishi untuk urusan dinas. Ada waktu malam ini untuk makan malam bersama. Hari ini Nona Su bekerja seperti biasa di toko bunga Anda. Dia bertemu temannya dan makan siang bersama temannya itu. Sore harinya, Teman, dia adalah seorang teman laki-laki. Gu Mingze, kenapa dia lagi? Aku sudah menyembunyikan keberadaan Anan dengan sangat baik, tapi bagaimana mungkin dia masih bisa bertemu dengannya? Apa sebenarnya rencana buruknya itu? Pesan tiket pesawat paling awal ke Haishi. Nona Su, Selamat pagi. Apa perjalanan bisnismu akan segera berakhir? ya, aku akan segera kembali ke kota Ye. Jadi, aku datang khusus untuk berpamitan padamu. Aku tahu kamu suka bunga. Ini untukmu. Sayang, bunga apa ini? Bagus sekali. Kenapa kamu ada di sini? Gu Yanqing, ternyata kamu benar-benar muncul. Sayang, 3 bulan tidak bertemu. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi kenapa kamu bersama dengannya lagi? Ini hanya kebetulan. Gu Yanqing? Apa yang kamu curigai lagi? Dia hanya sedang dalam perjalanan bisnis. Sedangkan kamu, apa kamu mengawasiku lagi? Kembalikan bunganya padaku. Di mana keluarganya? Kenapa bisa begitu ceroboh? Ini ular berbisa. Kalau terlambat sedikit saja, dia tidak akan bisa tertolong lagi. Dokter, lalu bagaimana keadaannya sekarang? Untuk sementara sudah melewati masa kritis. Syukurlah. Jika bukan karena Gu Yanqing, pasti aku yang sudah digigit ular itu. Tapi kenapa dia selalu muncul di saat yang tepat? Sudah 3 bulan, aku pikir dia sudah benar-benar melepaskanku. Gu Yanqing, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu bilang kamu menyukaiku, lalu kenapa kamu ingin menghabisiku? Kalau kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu malah menyelamatkanku? Apa mempermainkanku sangat menyenangkan bagimu?
Nona? Sendirian saja? Enyah kamu, dia ini istriku. Kamu? Apakah kamu, Gu Yanqing? Kamu kabur dari rumah sakit? Kakimu sudah tidak lumpuh lagi? Tunggu, ini tidak benar? Kamu bukan dia. Sangat tampan? Tampannya sama seperti mantan suamiku. Kamu, apakah kamu model pria di toko ini? Mantan suami, Kalian para pria? Apakah semuanya memang menyedihkan? kamu terlalu banyak minum, aku akan membawamu pulang. Dulu saat aku begitu mencintainya, dia malah mengabaikanku begitu saja. Sekarang saat aku ingin membiarkannya bersama Bai Weiwei, dia malah terus menghantuiku seperti hantu. Aku tidak bisa melepaskannya bagaimanapun caranya. Bai Weiwei. An, kamu masih saja memusingkan hubunganku dengannya. Ini salahku. Tapi hubungan kami itu benar-benar murni. Sama sekali tidak ada apapun yang pernah terjadi. Ayo jalan, kita pergi ke rumah istriku. Baik, Tuan. Model pria di tokomu ini ternyata juga melayani paket menginap semalaman ya. Tapi, aku tidak punya uang untuk membayarmu. Jadi sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Anan, biar aku membantumu mandi. Presiden Gu, tubuh Anda belum pulih sepenuhnya. Lebih baik Anda istirahat dulu, biar saya panggil orang untuk menjaga nyonya. Istriku hanya boleh dijaga olehku sendiri. Anan, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Ayen? Kakimu sudah tidak pincang lagi? Tunggu dulu. Kamu bukan Ayan? Kamu adalah model pria di bar itu. Coba panggil aku, Kak. Kak, Mulutmu manis sekali. Panas sekali. kenapa kepalanya sangat panas? Dia sedang demam. Aku ingin makan apel. Baiklah. Ini untukmu. Kaki Gu Yanqing sudah sembuh? Bukan? Ada apa dengan Gu Yanqing? Gu Yanqing karena menyelamatkanku,
Dia dipatok ular berbisa, sekarang masih di rumah sakit. Pasti karena semalam aku terlalu banyak minum, hingga berhalusinasi. Tapi bagaimana bisa di dalam bunga ini muncul ular berbisa? Aku harus menemui manajer toko untuk menanyakannya. Bagaimana hasil penyelidikannya? Mengapa ada ular di dalam bunganya? Bos, jenis bunga itu sangat jarang ditemukan, karena bunganya memang mudah memancing ular berbisa, sehingga toko bunga biasa tidak akan memesannya. Aku mengerti. Gu Mingze, kamu mendekati Anan, ternyata memang punya niat buruk. Bos, apa jangan-jangan toko bunga ini miliknya? Gu Yanqing, aku kira akhirnya aku bisa lepas darimu. Ternyata, masih berada dalam kendalimu. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan berbelas kasih lagi. Manajer toko, aku sudah dapat pekerjaan baru, jadi aku tidak akan datang lagi. Terima kasih atas perhatianmu selama beberapa bulan ini. Ada apa? Nona Sudia sudah mengundurkan diri. Mulai sekarang, kemanapun Nyonya pergi, perusahaan manapun dia wawancara, kalian harus segera memberitahuku. Gu Yanqing, kamu memang hebat bisa membuka toko bunga di kota Hai, tapi aku tidak percaya kalau perusahaan yang kupilih secara acak juga merupakan milikmu. Presiden Gu, mengenai beberapa perusahaan tempat Nyonya melamar kerja hari ini, setelah diselidiki dengan teliti, latar belakang mereka sangat bersih, tidak ada yang aneh, hanya saja ada salah satu yang kondisinya agak khusus. Perusahaan itu berkaitan dengan orang yang sebelumnya Anda minta selidiki, yaitu Gu Mingze, ada keterkaitan di sana. Satu-satunya perusahaan yang mengirimkan undangan wawancara, ternyata lokasi wawancaranya ada di sebuah kafe. Di kehidupan sebelumnya, aku tewas terjebak api di dalam kafe. Tapi, setelah membayar biaya medis Gu Yanqing kemarin, sekarang aku sudah tidak punya uang lagi. Jika aku tidak segera mendapatkan pekerjaan, mungkin aku bahkan tidak bisa membayar uang sewa. Di sini adalah Haishi, bukan kota Ye. Ini hanya sebuah kafe, tidak apa-apa. Presiden Gu, Nyonya pergi melakukan wawancara Dia wawancara di mana? di sebuah kafe. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. An, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Nona, permisi, meja Tuan Zhao di mana ya? Meja yang dipesan oleh Tuan Zhou ada di sebelah sini. Dia belum datang sekarang. Anda bisa ke arah sini dulu untuk menunggunya sebentar.
Sunianan, aku sudah mulai tidak sabar saat kamu sudah tiada nanti untuk melihat wajah penderitaan Gu Yanqing. Buka pintunya. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Tolong. Tolong, buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Kalau terus begini, kita pasti tidak punya harapan untuk selamat. Ayo. Benar? Pergi ke kamar mandi. Buka pintunya. Tolong. Hal yang kukhawatirkan akhirnya terjadi juga. Gu Yanqing, apakah kamu masih tidak mau melepaskanku? Apa yang terjadi? Ada kebakaran. Apa yang terjadi? Kebakaran ini? Cepat tolong mereka. An-an, Di dalam sangat berbahaya. Jangan masuk. lepaskan, istriku ada di dalam. Kenapa orang ini tidak mau mendengar nasihat? Gu Yanqing, jika bukan karena ayahmu, ibuku tidak akan menanggung hinaan hingga dia mengakhiri hidupnya karena sedih dan marah. Ini adalah sesuatu yang kalian, keluarga-keluarga Gu, hutang padaku. Cepat lari, cepat lari. Ayo lebih cepat lari. An-an, 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 Cepat lari, cepat lari. Cepatlah, ayo lari. An-an, 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 Tolong. An-an, Kenapa itu kamu? An-an, ini semua ada salahku. Kamu bertahanilah. Kita akan segera keluar sekarang. Cepat panggil ambulans. Selamatkan dia. Duh, bagaimana ini? Cepat telepon. Cepat telepon. Halo, pemadam kebakaran? An-an, An-an, kita sudah berhasil keluar. Ayo cepat bangun. Napasnya, kenapa tidak bernapas? Kamu tidak boleh kenapa-napa. Jangan menakutiku. Aku mohon, cepatlah sadar. Bangunlah, An-an. Kamu tidak boleh kenapa-napa. An-an, An-an, aku mohon padamu. Kamu tidak boleh kenapa-napa. Gu Yanqing, ini semua utangmu padaku. Keluarga Gu, semua yang kamu miliki, akan aku rebut semuanya. Presiden Gu, Nyonya akan baik-baik saja dan mendapat perlindungan Tuhan. Anda tidak perlu terlalu cemas. Namun, kondisi kaki Anda sekarang sudah terbongkar sepenuhnya. Rencana awal kita untuk memanfaatkan kelumpuhan demi memancing dalang di balik layar sepertinya akan berakhir sia-sia. Itu tidak penting lagi. Sekarang, aku hanya peduli pada keselamatan Anan. Hal lainnya sama sekali tidak penting.
Mengapa? Mengapa di kehidupan kali ini, An begitu bersikeras ingin meninggalkanku? Mengapa kebakaran itu tetap terjadi? Anan, kamu kenapa? Jangan takut, aku ada di sini. Ayan? Aku sangat takut. Aku pikir aku terjebak lagi. Terjebak lagi? Jangan-jangan An juga terlahir kembali ke masa lalu? Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Pasien sudah melewati masa kritis. Namun, ia masih harus tetap di rumah sakit untuk observasi beberapa waktu lagi. Baik, terima kasih dokter. Anan, apakah kamu merasa Gu Yanqing? Kaki Anda? Apakah Anda membohongi saya? Anan, maafkan aku. Apalagi hal darimu yang palsu? Kebangkrutan itu juga palsu. Kamu melakukan segala cara untuk membohongiku? Sebenarnya untuk apa? An, aku bermimpi. Bermimpi bahwa kamu sudah tiada. Aku sangat menyesal. Saat terbangun, aku khawatir semua ini akan terjadi lagi, makanya aku... An, tolong percayalah padaku sekali lagi. Gu Mingze, dia benar-benar bermasalah. Meskipun aku belum menemukan alasannya, tapi yang bisa kupastikan adalah dia ingin menyakitimu. Semua kecelakaan yang kamu alami ini, semuanya berhubungan dengan dia. Saat kebakaran besar itu, Gu Yanqing lah yang menyelamatkanku. Di tengah kobaran api, Gu Yanqing yang telah menyelamatkanku. Anan, berikan aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa menemukan penyebabnya. Baiklah, aku berjanji padamu, akan mempercayaimu sekali lagi. Masukkan ini ke dalam tabung infusnya. Cepat sedikit, jangan sampai ketahuan. Baik, Tuan. Siapa di sana? Kalian mau apa? Aku sudah menanyakannya tadi. Anandia tidak perlu mengganti obatnya. Siapa kamu? Apa yang sebenarnya ada di dalam obat ini? Ini, itu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Dia benar-benar tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Anan, tenang saja. Aku sudah berjanji akan melindungimu, maka aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Kalian lepaskan aku. Jalan. Lepaskan. Jika begini kenyataannya, Gu Yanqing, aku akan membuatmu menderita lebih dari apapun. Halo. Siapkan beberapa hal untukku. Lalu giring semua paparazzi serta wartawan di sekitar sini kemari. An, aku akan mengurus administrasi kepulanganmu dulu. Ada asisten yang menunggumu di depan pintu. Gu Yanqing, apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Di mana asistennya?
Nona Su, selamat atas kepulanganmu dari rumah sakit. Nona Su, selamat atas kepulanganmu dari rumah sakit. Kamu? Apa yang sedang kamu lakukan ini? Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Tuan menyatakan cinta di depan umum kepada seorang wanita yang sudah bersuami, bukankah itu kurang pantas? Aku. Ayo pergi. Semuanya sudah terekam, kan? Halo, apakah ini Jingxi Entertainment? Aku punya berita besar untuk dibocorkan. Yanqing, apa yang sebenarnya terjadi? Saham perusahaan kembali tidak stabil. Di luar sana orang-orang bilang bahwa Sunianan dirawat di rumah sakit karena perbuatanmu. Cepat jelaskan semua ini padaku. Kakek, semuanya tidak seperti yang kakek bayangkan. Mengenai masalah ini, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Segera bereskan, jangan biarkan perusahaan terkena dampaknya lagi. Baiklah. Presiden Gu, mengenai Nona Su yang dirawat di rumah sakit, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini terjadi karena kehidupan pernikahan yang tidak bahagia? Tuan Presiden Gu, mengenai Nona Su yang masuk rumah sakit, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini karena kehidupan pernikahan yang tidak bahagia? Semua orang telah salah paham. Hubunganku dengan istriku selalu berjalan dengan sangat baik. Namun ada wartawan yang memotret seorang pria asing memberikan mawar kepada Nona Su. Bagaimana Anda menjelaskannya? Dalam hidup pasti akan ada gesekan-gesekan kecil. Aku membuat istriku marah, jadi dia sengaja mencari pria muda untuk membuatku cemburu. Semuanya harap tenang. Dalam beberapa hari ke depan, perusahaan akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan penjelasan mengenai opini publik baru-baru ini. Semuanya tolong beri jalan. Penjelasan? Halo. Mengenai Presiden keluarga Gu dan istrinya, aku punya informasi lain yang ingin diungkapkan. Gu Yanqing, aku ingin lihat bagaimana kamu akan membereskan masalah ini. Kamu, lihatlah ini. Aku sudah memintamu menyelesaikannya secepat mungkin, tapi kamu malah membuat suasananya semakin heboh. Wajah keluarga-keluarga Gu kita benar-benar sudah habis dipermalukan. Kalian semua ini, entah apa yang sedang kalian rencanakan. Kakek, tenanglah dahulu. Ada alasan dibalik semua ini. Apapun alasannya, jangan menganggap ini sebagai lelucon. Apa kamu tahu betapa besarnya dampak ini terhadap keluarga kita? Masalah ini, aku akan mengutus orang untuk menyelidikinya. Selain itu, aku ingin memperkenalkan seseorang pada kalian. Gu Mingze. Kakek. Ini adalah Gu Mingze. Meskipun dia sudah bertahun-tahun terlantar di luar sana, tapi dia tetap merupakan darah daging keluarga-keluarga Gu. Ternyata memang benar ya? Iya, benar sekali. Setelah masalah ini selesai ditangani, aku akan memasukkan Mingze ke dalam silsilah keluarga. Yanqing, bisnis keluarga Gu kita sangatlah luas. Kamu tidak akan bisa menanganinya sendirian. Kedepannya, biarlah Mingze membantumu. Ternyata, Gu Mingze rupanya anak luar nikah dari keluarga-keluarga Gu. Pantas saja dia selalu sengaja menyasar diriku dan Anan. Siapa di sana? Kakek, apakah kakek benar-benar ingin memasukkan Gu Mingze ke dalam silsilah keluarga? Apa kamu pikir aku ini sudah pikun? Melihat segala perbuatannya, keluarga-keluarga Gu tidak akan pernah menerimanya. Hanya saja, dia memegang rahasia keluarga-keluarga Gu.
Untuk mencegah hal buruk terjadi pada keluarga Gu, aku terpaksa harus menenangkannya untuk sementara. Gunakan waktumu untuk menyelidiki, dan berusahalah selesaikan masalah ini secepat mungkin. Baik. Lalu soal masalah Sun Yanan, sedikit banyak aku sudah mengetahuinya. Yanqing, karena dia sudah menikah denganmu, kamu harus menjaganya dengan baik. Aku akan melakukannya, kakek. Anan, Dia akhir-akhir ini di rumah sakit, menjagaku sepanjang hari tanpa istirahat. Ditambah lagi dengan kekacauan keluarga Gu baru-baru ini, membuatnya terus sibuk kesana kemari. Gu Yanqing, ini sudah sangat larut. Kamu, Anan, ada hal yang sangat penting ingin kukatakan padamu, sangat penting. An, setelah melewati banyak hal, aku baru menyadari bahwa aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Maafkan sifat burukku sebelumnya yang tidak menghargaimu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? meskipun kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali, tapi hal ini bukan alasan untukmu bisa mengikat perasaanku begitu saja. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkannya. An, aku tahu bahwa aku sudah membuatmu kecewa sebelumnya. Tapi apakah kamu ingat? Segala kecelakaan yang kamu alami itu, semuanya dilakukan dengan sengaja oleh Gu Mingze. Dia punya hubungan dengan keluarga Gu. Demi keselamatanmu, sebelum kita resmi bercerai, aku harap kita tetap terlihat seperti pasangan suami istri di depan publik, sampai masalah ini berakhir. Aku berjanji, akan segera menyelesaikan masalah ini. Baiklah, aku setuju. An, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Presiden Gu ingin bertanya, sebenarnya ada hubungan apa antara Anda dengan Gu Mingze dan Sun Yanan? Ku dengar Nona Su selalu mencintai Tuan Gu Mingze, tapi terus-menerus Anda kejar dengan paksa. Boleh kami tahu, kapan grup Gu akan memberikan klarifikasi? Presiden Gu, Beri jalan, misi, beri jalan. Presiden Gu, Kakak, kakek bilang agar aku mulai membiasakan diri dengan perusahaan ini. Presiden Gu, dengan keadaanmu yang berantakan begini, apa kamu sanggup mengurus keluarga Gu? Gu Mingze, kamu baru saja kembali ke keluarga Gu, tapi sudah sengaja menggiring opini untuk menjelek-jelekkan aku dan An. Sebenarnya apa tujuanmu? Jangan terburu-buru, kakak. Ini baru permulaan. Kejutan sebenarnya belum dimulai. Presiden Gu. Gu Mingze, kamu tidak akan terus tertawa lebih lama lagi. Aku akan mengadakan konferensi pers hari ini juga. Aku tidak akan membiarkan rencana busukmu berhasil. kenapa ada begitu banyak orang di sini? Bukankah kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa kita harus tetap menjaga status pernikahan ini di depan publik? Akhir-akhir ini, rumor mengenai diriku dan istriku terus saja berkembang luas. Maka dari itu, aku datang hari ini untuk memberikan klarifikasi. Kami sedang berencana memiliki anak, dan kami akan segera dikaruniai bayi sendiri. Apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Baguslah. Ini adalah prioritas utama keluarga-keluarga Gu kita. Setelah ini kalian tinggallah di rumah lama, jangan pindah kemana-mana lagi. Aku ingin menjaga kalian dan menunggu kehadiran Cicit. Yanqing, An, kakek memanggil kalian ke sini. Juga karena ada satu hal lagi, yaitu untuk secara resmi memperkenalkan kalian pada seseorang. Ini adalah Mingze. Dia juga merupakan bagian dari keluarga Gu. Nona Su, senang berkenalan denganmu. Halo, Apa katamu, Nona Su? Seharusnya kamu memanggilnya kakak ipar.
Pelajaran yang bagus, kakak. Kakak ipar. Mohon bimbingannya di masa depan. Rumah lama ini penuh dengan orang? Jika saja aku tahu berpura-pura menjadi istri kamu akan selelah ini, aku pasti tidak akan setuju. Yancing, Anan, apakah kalian sudah beristirahat? Gu Yancing, jangan keterlaluan ya. Anan, ini juga karena kita tidak punya pilihan lain. Kali ini siapa lagi sih? Kak, apa kamu sudah tidur? Ada urusan bisnis di perusahaan. Aku tidak terlalu paham dan ingin bertanya padamu. Lepaskan, itu bukan kakek. Mingze, sampaikan pada kakak ipar dia pasti lelah. Dia butuh tidur dan beristirahat. Gu Yancing, kamu sengaja melakukannya. Mingze, sebaiknya kamu kembali saja dulu. Jika ada sesuatu, bicarakan lagi besok. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggu kalian. Kakak ipar. Selamat malam. Gu Yancing, kamu tidur di sofa. Baik. Gu Yancing, kamu pergi tidur di sofa. Baik. Kenapa kamu yang ada di sini? Kenapa dia tiba-tiba bersikap sangat baik padaku? Lagi pula, sepertinya dia juga tahu banyak hal. Apakah dia juga terlahir kembali? Gu Yancing, apa kamu juga sebenarnya terlahir kembali? Anan sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa? An-an, bunga-bunga di taman sudah bermekaran. Mari kita pergi melihatnya. Baiklah. Bunga-bunga di sini masih terlihat seindah dulu? Benar, sama seperti dirimu, yang selalu tampak begitu indah. Bunga-bunga di sini masih seindah dulu? Benar, sama sepertimu, yang selalu terlihat menawan. Tidak ada orang lain di sini, jadi kamu tidak perlu bersandiwara lagi. Ini tulus dari hatiku. Aku sungguh tidak berbohong. Atas dasar apa? Gu Yancing, atas dasar apa kamu lahir? Dengan segala kemewahan di keluarga Gu? Hanya karena kamu adalah putra sulung keluarga Gu yang sah. Perusahaan itu jadi milikmu? Bahkan wanita yang membencimu pun tidak akan bisa menolakmu. Sunianan, malam ini kamu akan menjadi milikku. Aduh, baik. Yancing, An-an, kalian ini, kapan sebenarnya bisa membuat kakek menimang cicit?
Kakek, hal ini tidak bisa terburu-buru. Kenapa tidak bisa terburu-buru? Kalian berdua sudah menikah berapa tahun? Hah? Kakek, aku sudah kenyang. Aku ke atas duluan ya. Baik. Gu Yangqing, kamu tetap di sini. Orang tua ini hari ini harus bicara serius denganmu. Apa yang terjadi? Kenapa rasanya sangat panas? Apa yang terjadi? Kenapa rasanya begitu panas? Ayan? Kenapa Anda? Bukankah Anda sedang menemani kakek? Aku lihat kamu kurang sehat, jadi aku sudah berpamitan pada kakek. Ayan? Aku sangat tersiksa. Tubuhku terasa sangat panas. Sayang, sebentar lagi panasnya akan hilang. Sunyanan, kamu sekarang menjadi milikku. Gu Mingze, dasar kau binatang. Dia ini kakak iparmu. Jangan bergerak. Anan, jangan takut, ini aku. Pemenang jadi raja dan pecundang jadi debu. Tak disangka kalian bisa menemukanku. Lakukan saja apapun yang kalian mau padaku. Kakek, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Kurung dia dulu. Aku akan menyelidiki semuanya sampai jelas. Bawa dia pergi. Jalan. Ayan. Sial. Gu Mingze beraninya memberiku obat. Aku akan memanggil dokter. Kalian sudah menjadi suami istri. Untuk apa memanggil dokter segala? Yanqing, kamu dan An-An, beristirahatlah dengan baik. Tunggu dulu. Ayan. Ayan. Badanku sangat panas. Berikan padaku. An-An, jangan menyesal. Mau lagi? Anan, kamu sendiri yang mengatakannya. An-An, An-An,
Bagaimana perasaanmu? Aku tidak tahu apakah obat semalam akan membahayakan tubuhmu. Gu Yanqing, semalam itu, ini semua salahmu. Aku tidak bersalah. Semalam kan kamu menarik tanganku kuat-kuat dan tidak mau melepasnya. Bahkan kancing bajuku sampai lepas karena tarikanmu. Ayan, aku mau lagi. An, ini kan kamu sendiri yang mengatakannya. An, apakah kamu benar-benar ingin melahirkan anakku? Dalam mimpimu saja. Aduh, cepat duduk, cepat duduk. Kalian berdua, semalaman penuh sudah bekerja keras ya. Aku, si orang tua ini, akhirnya impianku sudah menjadi kenyataan. Hahaha. Ali, mana supnya? Cucuku, terima kasih atas kerja kerasmu. Minumlah lebih banyak. Ini khusus direbuskan untukmu. Terima kasih, kakek. Jangan tertawa. Aku salah Nyonya Bos. Yanqing? Tentang bocah bernama Gu Mingze itu? Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Dia tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai anak haram keluarga Gu. Karena kakek berbaik hati, beliau pun mengakuinya. Tapi kesalahannya yang paling besar adalah dia berani mengincar Anan. Iya, kamu benar sekali. Kamu biasanya sangat sibuk. Bagaimana kalau saya saja yang... Saya akan menginterogasinya sendiri. Saya akan memintanya memberikan pertanggungjawaban kepada saya dan Anan. Jadi paman tidak perlu repot-repot memikirkannya. Gu Mingze, apa sebenarnya alasanmu melakukan semua ini? Karena kalian semua pantas menerima pembalasan. Gu Mingze, pintar sekali kamu menyembunyikan informasimu. Setelah diselidiki sekian lama, aku hanya tahu bahwa kamu dibesarkan oleh ibu tunggal. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ibumu? Gu Yanqing, tidak usah coba-coba mengujiku. Antara bebaskan aku, atau habisi saja aku sekarang. Semua ini, lambat laun akan kuselidiki sampai tuntas. Ayan, sudahlah jangan dipikirkan lagi. Minumlah sedikit bubur ini, cobalah buat perasaanmu lebih tenang. Enak, kamu yang membuatnya sendiri? Iya. An, sebenarnya ada cara lain lagi yang bisa membuat perasaan jauh lebih tenang. Gu Yanqing, apa yang sebenarnya kamu pikirkan setiap harinya? Sebentar lagi, kamu akan segera mengetahuinya. Melihat perilaku Yanqing ini, dia memang tidak tampak seperti orang yang mencelakaiku di kehidupan sebelumnya.
Lagi pula, di kehidupan sebelumnya aku juga tidak pernah mengalami kejadian Gu Mingze ini. Apakah mungkin? Kenapa kamu ada di sini? Beberapa insiden yang kualami, apakah semuanya ada hubungannya denganmu? Benar. Termasuk kejadian di kafe waktu itu. Semuanya aku yang melakukannya. Jadi benar itu kamu? Yan, Ada apa? ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu. Mungkin ini sulit dipercaya, tapi aku telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, di sebuah kafe yang sama, di tengah kobaran api, aku menemukan pemantik ini. Saat itu, kukira kamulah yang menyulut apinya. Karena itulah di kehidupan sekarang, aku selalu waspada padamu, bahkan menyakitimu. Sekarang, aku baru tahu kalau bukan kamu yang melakukannya. Maafkan aku. Anan, saat itu pasti terasa sangat sakit kan? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyesal tidak bisa menyelamatkanmu lebih awal. Kebakaran itu, aku juga ada di sana. Kamu? Karena itu, aku jadi mengendalikanmu dengan sangat posesif. Anan, aku harap kamu tidak membenciku. Ayan, terima kasih. Eh, Gawat, Tuan Muda, Nyonya. Gu Yanqing, kalian ingin melenyapkan saksi. Licik sekali. Panggil dokter. Semuanya jangan mendekat. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan menghabisinya. Gu Mingze, jangan gegabah, kami tidak akan menyakitimu. Mengenai kepergian ibumu untuk selamanya, kamu juga ingin tahu kebenarannya, bukan? Apa katamu? Ini adalah hasil penyelidikan terbaru. Sebelumnya, kita semua telah disesatkan. Aku tahu, kamu selama ini membenci keluarga Gu, membenci ayahmu. Tetapi tentang kematian ibumu, itu sama sekali bukan karena dia. Dulu paman mencoba untuk melecehkannya. Ibumu mencoba untuk melawan, lalu sebuah kecelakaan terjadi, sehingga dia harus tiada karena nasib malang itu. Dan demi menutupi tindak kriminalnya, paman memanipulasinya, seolah-olah dia mengakhiri hidup sendiri. Selain itu, dia juga yang membuat ayah tiada. Tujuan dia melakukan semua ini hanyalah untuk merampas harta keluarga. Apa semua ini benar? Gu Mingze, kita berdua adalah korbannya. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah membenci orang yang salah. Ayah,
Masalah kedua anak itu belakangan ini sudah membuat ayah khawatir. Minumlah sup ginseng ini untuk memulihkan stamina. Kamu juga sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Hanya menunggu keuntungan jatuh ke tangan? Bagaimana bisa merasa lelah? Hahaha. Apa katamu? Ayah? Usia ayah sudah terlalu tua, sudah waktunya ayah beristirahat dengan tenang. Tenang saja, masalah para junior itu pasti akan aku selesaikan dengan baik. Pelayan? Bawa tuan besar. Pergi dari sini. Paman, mengapa kakek jatuh sakit? Bagaimana keadaannya sekarang? Keponakanku, kamu benar-benar sangat berbakti. Paman, apa maksudmu berkata seperti itu? Cukup. Kamu sudah tahu terlalu banyak hal. Cepat beraksi. Cepat cari kakek. Semuanya kemari. Semua ini adalah orang-orangmu sendiri. Paman, untuk merebut harta keluarga, kamu menghalalkan segala cara, bahkan mencelakai begitu banyak orang hingga tiada. Hari ini, kamu harus membayar atas segala perbuatanmu. Kamu? Gu Yanqing? Apa kamu pikir dengan menangkapku, segalanya akan berjalan sempurna? Orang tua itu dan wanita tersebut harus ikut bersamaku ke liang lahat. Apa katamu? Kakek? 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 An-an. Kakek, aku akan segera membawamu pergi. Kakak ipar, cepat bawa kakek pergi. Ayo pergi. Kamu tunggu saja saat dia sudah tiada nanti. Diam. Ayan, Kakek. Kakek, Ayan, aku dan kakek sama-sama baik saja. Bagaimana mungkin? Dasar binatang. Bukan hanya melenyapkan ibuku, tapi kamu juga membohongiku. Untuk melawan keluarga Gu, aku akan menghabisimu. Kali ini terima kasih pada kalian berdua karena telah menyingkirkan parasit yang tersembunyi di dalam keluarga Gu kita ini. Kedepannya, keluarga kita akhirnya bisa tenang. Paman telah dihukum mati. Mingze, dihukum 8 tahun penjara. Masalah ini akhirnya selesai juga. Ya, tapi kalian jangan hanya membahas itu saja. Di mana cicitku? Yan, setelah melalui begitu banyak hal, akhirnya kita bisa bersama dengan tenang. Segala rintangan itu terasa seperti mimpi buruk. Dan sekarang, setelah terbangun, rasanya masih terasa begitu tidak nyata. Anan, semua ini salahku karena telah membuatmu begitu tersiksa dan melewati begitu banyak bahaya. Di hari-hari mendatang, aku akan memberimu kebahagiaan berlipat ganda agar kamu tidak akan pernah terluka lagi sedikit pun. Aku juga bersalah. Karena sifat keras kepala dan prasangkaku telah membuatmu terluka sebanyak ini. Semuanya sudah berlalu. An-an, kesalahpahaman
Dan rasa sakit itu akan membuat kita lebih memahami perasaan satu sama lain. Bisa saling berpelukan erat seperti ini adalah kebahagiaan terbesar. Segala kesalahpahaman dan penderitaan itu akan membuat kita lebih memahami perasaan satu sama lain. Bisa saling berpelukan erat seperti ini adalah kebahagiaan terbesar. Di kafe hari itu, apakah kamu tidak merasa takut? Aku takut. Aku takut sekali jika harus kehilangan dirimu lagi. Di kehidupan sebelumnya, saat aku mendekapmu dan menangis terseduh-seduh, aku sempat berpikir, mengapa kobaran api itu tidak ikut menghabisiku saja? Kenapa kamu meninggalkanku sendirian? Anan,